NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo GP Mania, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, tentunya masih bersama Endri Atasiki. Di siang hari menjelang sore ini kita akan melihat lagi progres pengerjaan sirkuit Mandalika menjelang penyelenggaraan WSBK atau Superbike yang akan diselenggarakan bulan November, tepatnya tanggal 19 hingga tanggal 21. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini, dan jangan lupa bantu saya dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Kalau bukan karena kebaikan sahabat semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Terima kasih. Baik, ini adalah proses pengerjaan untuk pengaspalan tahap yang pertama, yaitu pengaspalan jalan yang menghubungkan antara jalan raya dengan area medical center, dengan area parkir, dan juga dengan area pedok. Dan di siang hari ini dilakukan pengerjaan pengaspalan. Sementara jalan atau lintasan yang berada di samping kanan di depan sudah dilakukan pengaspalan ya 2 hari ke belakang. Kemudian untuk bagian lahan parkir pun hanya tinggal menyisakan sedikit lagi di dekat sayap tunnel yang pertama untuk proses pengecorannya. Kemudian bisa sahabat saksikan di depan adalah merupakan pagar pembatas, sudah berdiri kokoh namun belum semuanya, belum selesai, dan sebagian masih terlihat untuk galian pondasinya. Kemudian kita lihat di sini dump truck sedang mengantri ya, yang membawa material aspal panas, dan nanti akan silih berganti untuk menumpahkan aspal di atas finisher. Kemudian dilakukan penempatan di area yang akan dilakukan pengaspalan, kemudian dilakukan pemadatan oleh tandem roller ataupun juga oleh pneumatic roller. Sementara di sini kita lihat untuk penimbunan box pulper terus dilakukan untuk sistem drainase, dan ini sudah dilakukan pemberian prime coating ya, atau cairan dasar pengaspalan. Kemudian jalan yang menghubungkan antara jalan raya dengan tunnel yang pertama pun sudah terlihat terbentuk, bahkan di dekat sayap tunnel pun untuk sistem drainasenya sudah hampir tidak terlihat lagi, dan sedikit lagi akan rapi dan akan rata. Dan inilah tunnel yang pertama sahabat, dengan panjang 65,57 meter maksud saya, dengan panjang 65,57 meter, lebarnya 12 meter, dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Dan seperti inilah suasana di dekat tunnel yang pertama. Baik, untuk sahabat yang mungkin baru bergabung dengan Endri Atasiki, ataupun mungkin ada juga sebagian yang baru mengetahui tentang progres pengerjaan sirkuit Mandalika, saya tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk sedikit memberikan informasi bagi yang memerlukan, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan 17 tikungan dan trek lurus sepanjang 700 meter. Dan inilah ujung trek lurus sepanjang 700 meter. Dimana untuk area curb di sebelah kiri di sini masih dalam tahap pengerjaan dan penyelesaian untuk pembuangan material-material penghasil pemotongan. Kemudian juga curb yang sudah dilakukan pengecoran terlihat dibongkar kembali dan akan diperbaiki dan juga akan diganti. Sementara yang akan kita lihat di sini sahabat adalah pengerjaan untuk pembangunan tribun VIP. Jadi tribun ini adalah merupakan tribun kehormatan untuk para tamu kehormatan seperti presiden, mungkin wakil presiden beserta jajaran kabinetnya, ataupun mungkin tamu kehormatan dari Dorna Sport atau dari FIM,
ataupun juga dari MGVA. Dan saat ini masih terfokus untuk pembuatan atau pengecoran atap yang seperti kita saksikan di sini. Atapnya cukup unik sekali ya, dan nanti hasilnya akan lebih indah ketika nanti sudah selesai. Baik, kita lanjut sahabat. Ini adalah area gravel bed, tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Untuk proses pengerjaan di bagian area curb sudah selesai. Di bagian sisi kiri trackland, kemudian rumputnya sudah mulai tumbuh dan menghijau. Kemudian untuk area curb di sebelah kanan tikungan yang kedua juga di sini sudah dilakukan pengecoran. Namun yang di sebelah kiri tikungan yang ketiga dan yang keempat di sini masih belum dilakukan pengecoran. Sementara untuk trackland dengan long lap penalty di sini sudah dilakukan pengecoran untuk area curb, dan hanya tinggal menunggu pengecatan saja ya. Setelah nanti semuanya curb beres dikerjakan atau beres dilakukan pengecoran, nanti baru akan dilakukan pengecatan. Sementara untuk material catnya sudah datang ya sahabat. Untuk catnya sudah datang beberapa hari ke belakang, dan kita lihat juga di sini untuk lintasan yang menghubungkan antara run off dengan jalan yang di sebelah kiri tikungan yang kelima, dan jalan itu juga menghubungkan antara sirkuit dengan jalan bypass Mandalika, atau bisa dikatakan sebagai ujung dari jalan bypass Mandalika. Kemudian di sini masih terlihat belum dikerjakan, hanya tinggal menyisakan sedikit lagi untuk terhubung di antara tikungan ke-6 dengan tikungan yang ke-7 untuk area curb di sebelah kiri lintasan utama. Sementara di sebelah kanannya di sini masih dalam tahap pengerjaan untuk pengecoran. Begitupun juga di tikungan yang ke-8 di sebelah kiri trackland masih belum dilakukan pengerjaan untuk pengecoran. Sama halnya dengan tikungan yang ke-9 di sebelah kanan masih terlihat kosong, dan ini sudah dilakukan pemotongan. Sementara ini adalah tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Dan kita akan sedikit bergeser ke sebelah kanan, tepatnya di bagian puncak bukit ya. Dan kita lihat di sini untuk pembuatan badan jalan sudah cukup terbentuk dan bagus sekali. Dan di atas bukit ini sudah terlihat ya gambaran bagi kita bahwa di sini akan dibangun grandstand atau tribun untuk para penonton. Dan ini merupakan spot penonton yang cukup istimewa, karena dari ketinggian inilah kita bisa melihat hampir 360 derajat sahabat. Coba perhatikan ke depan, ke tikungan ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, 11, 12. Kemudian bisa tembus penglihatan kita sampai ke area pedok dan trek lurus. Seandainya di tengah-tengah sirkuit nanti tidak ada bangunan yang menjulang tinggi, jadi bisa terlihat ya untuk keseluruhan sirkuit dari bukit tersebut. Makanya pantas saja dijadikan sebagai spot yang cukup istimewa. Kemudian di area curb tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 di sini masih belum dilakukan pengerjaan. Dan untuk tikungan yang ke-13 sendiri di sebelah kirinya kita lihat untuk area curbnya sama masih terlihat kosong, belum dilakukan pengerjaan. Kemudian untuk area gravel bed di tikungan yang ke-13 di sebelah kanan masih sama, tidak ada perubahan ya, karena memang masih ada pengerjaan di sini, hanya tinggal melakukan penimbunan saja di area biotek yang sudah dihamparkan. Area curb tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 juga sudah rapi untuk pemotongannya, hanya tinggal melakukan pengecoran saja. Dan ini hasil pengecoran sahabat untuk area curb menuju tikungan yang ke-15. Sementara untuk area gravel di sebelah kiri di sini tikungan yang ke-15 hingga tikungan yang ke-17
sudah mulai terlihat rapi ya, walaupun memang belum seperti di area klub tikungan yang ke-10 yang sudah begitu rapi sekali. Kemudian di sebelah kanan tikungan yang ke-15 juga di sini sudah dilakukan pemasangan bagi sting untuk persiapan tahap pengecoran di area klub sebelah kanan. Sementara untuk tikungan yang ke-15 dan ke-16-nya di area klub di sini sudah dilakukan pengecoran untuk area klubnya ya. Dan kemudian di sini kita lihat ada grader di sini yang sedang melakukan perataan di bagian area klub di sini. Maksud saya di bagian area gravel tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Dan inilah tikungan yang terakhir sahabat, tikungan yang langsung terhubung atau langsung menyentuh dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Untuk area klubnya di sini masih belum dilakukan pengerjaan kembali. Dan kita lihat untuk area rumputnya sudah ditanam, begitupun juga dengan pit wall dan juga dengan pagarnya yang sudah selesai dilakukan pemasangan. Dan disinilah nanti starting grid, kemudian garis start dan garis finish akan berada di trek lurus panjang 700 meter, sehingga para pembalap akan memulai balapan dan mengakhiri balapan di trek lurus panjang 700 meter ini. Dan ini adalah tiang lampu star yang berdiri kokoh setinggi 9 meter dan panjang menjulur ke sebelah kanan lintasan sepanjang 20 meter. Sementara yang berwarna kuning sahabat di depan adalah merupakan alat penghasil aspal atau AMP ya. Dan disitulah aspal dihasilkan kemudian dibawa oleh dump truck, kemudian diangkut dan ditumpahkan ke atas finisher sebelum dilakukan pengaspalan. Dan seperti inilah sahabat untuk area yang nantinya akan dijadikan lahan pedok, medical center, kemudian lahan parkir, dan begitu luas sekali dan cukup luas sekali, bisa sahabat perhatikan ya. Sehingga karena begitu luasnya lahan di sini, sehingga untuk bangunan medical center yang kita lihat begitu kecil sekali ya. Jadi seperti mainan kecil sekali karena memang dilihat dari atas ketinggian. Padahal nyatanya itu sangat luas dan sangat besar ya untuk area medical center. Begitupun juga dengan race control. Dan inilah proses pengaspalan yang sedang dilakukan di hari ini. Teriring doa mudah-mudahan sirkuit Mandalika ini bisa selesai tepat pada waktunya. Dan mudah-mudahan para pekerja dikasih kesehatan, dan begitu juga kita sebagai warga negara Indonesia ya, mudah-mudahan kita bisa nanti untuk menyaksikan gelaran balapan MotoGP maupun USBK di sirkuit kebanggaan kita ini, yaitu Mandalika International Circuit, yang merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah gelaran balapan MotoGP di awal tahun 2022 mendatang. Dan kita sudah second kontrak selama 10 tahun untuk menggelar balapan MotoGP di sirkuit kebanggaan kita ini. Baik sahabat, demikianlah untuk video kali ini di siang hari ini, dan di sore hari nanti kita akan melihat lagi capaian hasil pengerjaan dari pagi hingga sore nanti. Mudah-mudahan sahabat tidak bosan ya untuk selalu menunggu informasi dari proses pengerjaan atau proyek Mandalika ini, dan mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan lahir batin dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan juga kehilafannya. Saya yakin dan saya sadar bahwa banyak sekali kesalahan dan kekurangan, terutama dalam hal penyampaian atau isi narasi, baik cara penyampaiannya yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat semua. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All this ever but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your body disappear. But if you don't play that for me,
tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulder. So done with my city.